pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari. Mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Diterbitkannya keputusan presiden itu nanti itu yang menjadi dasar kami di Komisi 2 untuk memilih dan menetapkan calon anggota KPU atau pengganti Hasyim. Untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Halo, selamat malam pemirsa. Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari akibat kasus asusila dengan seorang perempuan berinisial CAT oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menandakan adanya krisis integritas dalam pucuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Bisa saja kasus ini hanya menjadi puncak gunung es, penyelewengan kekuasaan dan fasilitas yang terjadi. Akankah pemecatan ini menjadi efek jera bagi siapa yang mencoba bermain-main dengan relasi kuasa? Akankah KPU mampu berbenah di sisa waktu jelang pilkada? Inilah Panggung Demokrasi, Ketua Lembaga terjerat asusila. Pekan lalu, publik digemparkan dengan pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akibat skandal asusila yang dilakukan terhadap wanita berinisial CAT yang merupakan anggota PPLN Den Haag Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Terkuaknya perilaku memalukan sang Ketua KPU sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu yang memang belakangan syarat kontroversi terkait penyelenggaraan pemilu dan Pilpres 2024. Krisis kepercayaan terhadap KPU menjadi tamparan keras bagi DPR, khususnya Komisi 2 DPR, sebagai mitra sekaligus lembaga yang memilih para komisioner KPU periode 2022-2027. Ini berulang, ya kisah periode lalu suap, ya, kisah sekarang urusan etika sebelumnya, dan karena itu ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Kualitas lembaga Komisi Pemilihan Umum pun kini menjadi sorotan. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun X pribadinya menilai secara umum jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Namun Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski kepercayaan publik terhadap KPU sudah rontok. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Berkaca dari rentetan pelanggaran etik di KPU, evaluasi mekanisme proses rekrutmen komisioner KPU dan badan ad hoc serupa perlu dilakukan. Kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada mereka ternyata di perjalanannya itu mengubah karakter mereka. Saya tidak tahu apakah orang bisa mengubah karakternya secepat itu atau sebetulnya kemarin karakternya tidak nampak keseluruhan gitu ya. Mungkin saja ini bisa berubah. Kalaupun memang itu ada, kita harus sama-sama evaluasi dan kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Tentu semua sepakat kasus asusila dengan modus relasi kuasa di semua lembaga jangan sampai terulang lagi. Etika dan moral harus menjadi faktor utama selain integritas. Ya, demi memilih pejabat publik yang berkualitas dan bermartabat, serta menjaga marwah lembaga negara. Tim Liputan, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.